Pernah gak sih kamu punya mimpi besar tapi malah ragu untuk mulai? Takut gagal, takut kecewa, takut gak cukup baik. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, tapi gak berani melompat. Malam ini aku ingin kita bicara tentang rasa takut akan kegagalan. Rasa yang sering bikin kita kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup kita. Oke, kita obrolin pelan-pelan di podcast ini. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini, tempat di mana kita bisa berbicara tentang perasaan yang sulit kita ungkapkan. Malam ini aku ingin membahas sesuatu yang mungkin sering kita rasakan, tapi yang membuat kita memilih untuk diam daripada mencoba. Yang membuat kita bertanya, bagaimana kalau nanti aku gak berhasil? Apa aku siap menghadapi rasa kecewa itu? Tapi coba bayangkan, apa jadinya kalau ketakutan itu justru membuat kita kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup? Mari kita renungkan bersama. Aku mau cerita sedikit tentang diriku. Waktu masih kuliah, aku pernah dapat tawaran magang di sebuah perusahaan besar. Itu adalah kesempatan emas, bisa dibilang mimpi banyak orang. Tapi tahu nggak, apa yang aku lakukan? Aku malah nggak mendaftar. Aku takut nggak lolos. Aku takut ditolak. Aku berpikir, kalau aku gagal, aku pasti bakal malu banget. Aku memilih untuk mundur bahkan sebelum mencoba. Saat pengumuman pendaftaran yang diterima keluar, aku lihat nama teman-temanku terpampang di sana. Mereka semua berhasil, dan aku cuma bisa diam. Di saat itu aku sadar, aku bukan gagal karena nggak diterima. Aku gagal karena aku nggak pernah untuk mencoba. Ketakutan akan kegagalan itu licik. Dia masuk diam-diam ke dalam pikiran kita. Dia berbisik bahwa kita nggak cukup baik, bahwa kita akan dipermalukan kalau gagal. Dia membuat kita membayangkan skenario-skenario buruk yang belum tentu akan terjadi. Tapi apakah kamu sadar, ketakutan itu sebenarnya nggak nyata. Yang nyata adalah peluang yang kita abaikan, kesempatan yang kita lepas, hanya karena kita terlalu sibuk, takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada seorang teman yang pernah cerita ke aku. Dia pengusaha kecil yang berulang kali gagal. Produk nggak laku, modal habis, utang pun menumpuk. Aku tanya ke dia, kenapa kamu nggak berhenti aja? Kan jelas ini berat banget. Dia tersenyum dan menjawab, kalau aku berhenti itu artinya aku mengakui ketakutan itu lebih besar daripada mimpiku. Aku lebih takut kehilangan kesempatan daripada gagal lagi. Kata-kata itu menghantamku. Aku sadar dia benar, kadang keberanian itu bukan soal tidak punya rasa takut, tapi soal melangkah meski kita merasa takut. Karena hanya dengan mencoba kita tahu apa yang mungkin terjadi. Mengatasi ketakutan akan kegagalan. Pahami bahwa gagal adalah bagian dari proses. Gak ada orang yang sukses yang gak pernah gagal. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita hal-hal yang gak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Mulai dari langkah kecil. Kalau takut mencoba hal besar, mulailah dari yang kecil. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah membangun kepercayaan diri. Fokus dalam proses, bukan hasil. Akhir kegagalan terasa menakutkan karena kita terlalu fokus pada hasil. Padahal proses itu sama pentingnya. Setiap langkah yang kamu ambil adalah kemenangan bagimu yang kecil, walaupun itu kecil. Bayangkan skenario terbaik. Alih-alih membayangkan kegagalan, coba tanyakan ke dirimu, apa yang akan terjadi kalau aku berhasil? Biarkan pikiran itu mendorongmu untuk berani mencoba. Ingat ya, tidak mencoba jauh lebih menyesakkan kecewa. Karena gagal itu sementara, tapi penyesalan karena gak pernah mencoba akan bertahan lebih lama. Jangan biarkan ketakutan mencuri mimpimu. Sebenarnya, apa-apa yang benar kita takutkan? Apa yang benar-benar kita takutkan? Kalau dipikir-pikir, apa sih yang sebenarnya kita takutkan dari kegagalan? Apa rasa malu, rasa tidak cukup baik, atau takut mengecewakan orang lain? Kadang kita terlalu banyak mendengarkan ekspektasi dari luar. Kita takut gagal bukan karena kita nggak percaya diri, tapi karena kita takut apa kata orang. Mereka bilang kita harus sukses, harus punya hidup yang sempurna, harus mencapai suatu di usia tertentu. Tapi coba deh, hentikan sejenak, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa aku mau berhenti hanya karena takut pada sesuatu yang orang lain pikirkan tentangku?
Aku pernah dengar sebuah cerita tentang seorang pria tua yang bekerja sebagai pembuat tembikar. Suatu hari muridnya bertanya, kenapa kakek masih terus membuat tembikar meskipun banyak yang tidak sempurna? Pria itu menjawab, setiap tembikar yang aku buat sempurna atau tidak meninggalkan jejak pada tanganku, dan setiap jejak itu membawa aku semakin dekat pada kesempurnaan. Kegagalan itu seperti tembikar yang pecah. Mungkin kita nggak bisa melihat hasil yang sempurna, tapi setiap langkah yang kita ambil, setiap kali kita mencoba lagi, sebenarnya sedang meninggalkan jejak pada diri kita sendiri. Jejak yang membuat kita lebih tangguh, lebih bijak, lebih siap untuk mencoba lagi. Kita sering melihat rasa takut sebagai musuh. Padahal dia sebenarnya adalah alarm bahwa kita sedang berada di luar zona nyaman. Coba bayangkan ini, kamu berdiri di tepi sebuah kolam renang yang dingin. Kamu tahu, air yang akan membuatmu menggigil di awal, tapi begitu kamu melompat, tubuhmu akan terbiasa. Rasa takut itu seperti air dingin, dia hanya menakutkan di awal, tapi setelah kamu berani melangkah, semuanya akan terasa lebih mudah. Jadi apa yang sebenarnya ada di balik rasa takutmu? Mungkin di sana ada peluang untuk tumbuh, untuk belajar, untuk menjadi versi terbaik dirimu. Cara praktis kita untuk menghadapi ketakutan akan kegagalan. Yang pertama, rencana gagal. Seringkali kita takut gagal karena merasa nggak siap menghadapi kemungkinan buruk. Jadi buat rencana, cadangan, tulis. Kalau aku gagal, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Dengan begitu, rasa takutmu akan berkurang karena kamu sudah punya solusi. Hadapi ketakutan dalam porsi kecil. Daripada langsung menghadapi tantangan besar, pecah jadi langkah-langkah kecil. Setiap langkah kecil yang berhasil akan membangun kepercayaan dirimu. Cari inspirasi dari orang-orang yang pernah gagal. Baca kisah orang-orang yang pernah gagal besar sebelum sukses. Kamu akan sadar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari cerita. Ingat bahwa hidup kita itu dinamis. Kegagalan hari ini tidak menentukan seluruh hidupmu. Hidup itu terus berjalan dan kamu selalu punya kesempatan untuk memperbaiki atau mencoba lagi. Beri dirimu izin untuk gagal. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Ingat, gak apa gagal. Yang penting kamu coba dan belajar darinya. Malam ini aku ingin meninggalkan suatu pesan buat kamu. Ketakutan itu sebenarnya bukan musuh, tapi bisa jadi kunci untuk membuka peluang yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi jangan biarkan rasa takut mengurungmu di tempat yang sama. Beranilah melangkah. Meski pelan-pelan, ingat kegagalan hanya akan menjadi sebuah cerita buruk kalau kamu berhenti. Tapi kalau kamu mencoba lagi, itu bisa jadi awal dari cerita yang luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Aku harap setelah ini kamu punya keberanian ya untuk menghadapi ketakutanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa, kamu jauh lebih kuat dari rasa takut itu sendiri.